Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah di pagi hari ini Senin, kita bisa bertemu kembali, bisa bermuajahah tentunya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Memastikan yang mendengarkan dalam keadaan standby itu jauh lebih penting daripada yang ngomong bagus-bagus gimana pun materi yang disampaikan, ternyata yang mendengarkan tidur misalnya. Nah, itu tidak jauh lebih baik daripada yang mendengarkan itu dalam keadaan sadar. Yang mendengarkan dalam keadaan sadar walaupun materinya tak bagus, itu jauh lebih bagus daripada materinya bagus tapi pendengarnya tidur semua. Betul lah kira-kira. Nah, ada yang menyampaikan pesan, ada yang menerima pesan. Yang menyampaikan pesan berikhtiar, menyampaikan pesan dengan baik, yang menerima pesan juga memastikan penerima pesannya juga baik, supaya terjadilah komunikasi yang efektif namanya kawan-kawan. Jadi komunikasi efektif itu ketika kedua belah pihak dalam keadaan siap. Seperti itu. Jadi teman-teman, ada namanya makhluk yang Allah ciptakan. Yang dari satu makhluk ini kita tuh tak bisa melawannya. Dan sadar tak sadar kita hari ini sudah berada di 19 hari di tahun 2026. Betul gak kira-kira? Tanggal berapa kita sekarang Dani? 19. Berarti sudah 19 hari di 2026 ini. Coba refleksinya kita, kira-kira dalam 19 hari ini apa yang sudah kita lakukan? Perubahan apa yang sudah ada dalam diri kita? Apakah kita masih terjebak dengan masa lalu, tidak ada yang berubah, atau sudah berani dengan pede menyatakan alhamdulillah bang, sudah beberapa poin terchecklist? Coba kita refleksi dulu kawan-kawan. Ada yang sudah berani mengatakan sampai 19 hari ini sudah ada poin yang terchecklist. Udah 19 hari loh kawan-kawan. Sudah ada. Sudah dengan pede mengatakan walaupun mungkin dari 100 list baru satu yang dikerjakan. Tidak apa-apa. Berarti kita dalam keadaan sadar, kita punya perencanaan dan kita fokus dengan perencanaan kita dan sudah tahu walaupun mungkin 0,01% sudah saya kerjakan bang. Kalau tidak sama sekali berarti tidak sinkron antara yang kita rencanakan dengan kehidupan yang kita jalani. Kalau kita yang merencanakan tidak pede menyampaikan sudah sekian persen sudah saya kerjakan, apalagi orang lain yang tidak punya kepentingan dengan impian kita, dengan cita-cita kita, dengan hidup kita. Begitulah kira-kira. Ini pura-pura menunduk, apakah merenungi atau ngantuk? Tolong dipastikan. Saya senang bukan orang yang menunduk, tapi orang yang melihat ke depan, memastikan supaya pesan yang saya sampaikan ini sampai. Ada yang berani tadi, Keno. Oke, coba. 1 hari murojaah 3 juz. Ini sesuai dengan rencana awal tahun 2026 berkomitmen memurojaah 3 juz per hari. Dan sekarang sudah dilakukan. Alhamdulillah. Ada lagi? Olahraga 1 jam sehari minimal sudah dikerjakan rutin. Alhamdulillah. Ini dikerjakan dia kawan-kawan rutin, pasti ada yang berubah. Tidak usah muluk-muluk.
Jadi ada satu makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini, yang satu makhluk ini kita tak mampu melawannya. Apa itu kawan-kawan? Waktu. Nak sekuat apapun kita, nak terkenal apapun, nak sepopuler apapun, gitu ya, ada ndak yang bisa ngulangi? Jangankan tanggal 1 Januari 2026, yang tak bangun sholat subuh aja tadi nih, baru belum nyampe 1 jam, bisa ndak ada ngulang, diulang waktu supaya bisa sholat subuh tadi itu tepat waktu? Tak bisa. Yang berkomitmen mau sholat malam, tadi malam kesiangan, tadi subuh waktu azan dah bangun, bisa ndak tahan lo 15 menit ngejar lo sholat tahajud? Bisa ndak kira-kira? Tak bisa teman-teman. Jadi kejam ya. Memang mau ndak gimana lagi ya? Allah dah memang menciptakan seperti itu. Jadi tidak ada satu makhluk terkuat pun di muka bumi ini yang bisa melawan waktu. Dan memang tugas waktu itu memang begitu kawan-kawan. Yang kuat kita dibuat semakin tidak berdaya. Bayangkan. Nah, itu sunnatullah. Itulah kenapa ya sampai Allah tuh bersumpah dengan waktu. Wal asri, demi masa. Wal asri innal insana lafi husrin. Sesungguhnya ya orang pasti merugi. Illallazina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, yang melakukan amal soleh atau amal kebajikan. Terus watawasau bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran, watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Kalau Allah ada bersumpah dan mengatakan pasti, berarti ada enggak yang bisa lewat kawan-kawan? Enggak bisa. Nah maka ini tentunya saya ngajak membangun kesadaran bersama, atau kesadaran lebih tepatnya masing-masing diri kita, terutama saya pun juga yang ngomong ini kawan-kawan. Oke, 2026 ini kita ya mau seperti apapun sikap kita, dia tetap terus berjalan. Bayangkan ya. Nggak ada yang tetap memilih malas, memilih leha-leha, memilih serius, memilih tetap senang dengan banyak tidur. Waktu ini tetap berjalan nggak kira-kira? Tetap berjalan. Dia tidak pernah akan berdamai. Oh santai. Jadi dia mau menunggu kita, itu enggak ada kawan-kawan, tetap terus berjalan. Maka tak ada yang kebetulan. Ya ini refleksi untuk diri saya lah ya. Ketika kemarin saya mendarat di Indonesia, di Jakarta teman-teman, di antara saya tidur dan tidak gitu ya. Tapi saya itu tiba-tiba dapat mimpi, rasanya itu nyata sekali. Saya didatangi Kiai Lukman. Ini belum saya ceritakan ke beliau. Jadi saya didatangi benar-benar, dan saya dalam penuh kesadaran, saya itu masih di Jakarta gitu, masih belum balik ke Indonesia. Didatangi oleh beliau, akhirnya karena guru datang tuh rasanya langsung saya ajaklah ke tempat makan tuh. Tempat makan, pesan makan, tapi makanannya itu lama sekali datang. Sampai selesai mimpi itu tak datang makanannya. Tapi di situ kawan-kawan nasihatnya yang saya ingat gitu, karena tiba-tiba telepon hotel tuh bunyi gitu. Jadi saya terbangun, apa kata beliau? Kedatangan beliau tuh hanya memastikan, Ki kata beliau, bekerjalah gitu ya. Bukan kelihatan sibuk, tapi yang diikut tuh dampak. Itu teman-teman. Dalam penuh kesadaran saya pun bilang, iya Kiai, saya ini baru bawa jamaah, dan saya bilang ketika saya turun ke teknis,
Ini banyak sekali variabel yang harus saya kerjakan gitu-gitulah ya. Ini dalam pembenaran bahwa bisa jadi yang saya kerjakan itu tidak begitu berdampak, tapi saya beralasan dengan banyak yang saya kerjakan sibuk karena turun ke teknis gitu. Tapi ada pesan, kawan-kawan, pesannya satu. Jadi apapun yang kita kerjakan, yang diukur itu bukan seberapa banyak aktivitasnya, tetapi dampaknya, kawan-kawan. Dari lamanya rasa saya mimpi itu cuman pesan itu aja yang pengen beliau sampaikan tuh. Dampak. Ya. Ada dalam istilah hukum Pareto namanya itu 20-80. Aktivitas 20% menghasilkan 80%. Ada aktivitas 80% cuman menghasilkan 20%. Kira-kira yang betul kita ambil yang mana? Hah? Kerjakan 20% tapi menghasilkan 80%. Dan ini teman-teman tidak akan bisa kita ukur kalau kita tidak punya perencanaan. Kalau kita tidak punya target, tidak bisa kita ukur. Kita akan terjebak yang namanya dengan rutinitas, dengan kesibukan. Yang ini dampaknya itu mengerikan. Kita bisa kelelahan, kita bisa kejenuhan, kita bisa yang namanya ya overthinking, overlapping, anxiety, gitu. Banyak yang tiba-tiba mau bunuh diri. Itu teman-teman. Karena kita tidak punya perencanaan. Banyak sekali. Ya, terkait anxiety ini memang lagi banyak-banyaknya memang. Ya. Menghantui anak muda kita. Nah, jadi apa yang pengen saya tekankan pertama, ayo kita bangun kesadaran, waktu terus berjalan, ya. Coba kita cek dalam 19 hari ini, apa ya yang sudah saya lakukan ya? Ada perubahan apa? Ada perubahan sikap apa yang kita lakukan? Atau masih gini-gini aja? Nah ini dulu yang harus ada dalam diri kita. Tentu levelnya pertama dilihat dari diri sendiri. Kedua naik level lagi di level keluarga kita. Naik level lagi mungkin di dunia ya organisasi, baik di pekerjaan kita ataupun di bidang ya tempat kita bekerja. Nah ini ngukurnya nih. Secara pribadi apa yang sudah berubah ya? Secara pribadi apa yang sudah saya kerjakan dari list yang saya buat ya? Kemudian yang kedua lagi di level keluarga apa ya yang sudah direncanakan? Mungkin yang ketiga di level organisasi, di level pekerjaan. Nah ini teman-teman, kalau kita tidak punya titik ikat ini, jangankan orang lain, kita sendiri pun terjebak dengan kebingungan. Kadang orang kan ketemu tuh, ada yang keadaan kita sendiri pun tidak sadar bahwa kita bertumbuh, tapi orang lain melihatnya kita bertumbuh. Alhamdulillah. Tapi ada dengan yang penuh kesadaran, orang melihatnya tak bertumbuh, kita pun juga menyadari, kita pun merasa tidak bertumbuh. Ada yang lebih mengerikan lagi, ya kita tak sadar, kita ini tak tahu sedang bertumbuh atau enggak. Ini yang lebih mengerikan. Ditanya orang lain, orang melihatnya kita tak bertumbuh, ditanya ke kita pun juga tak menjawab. Karena kita sendiri pun sedang kebingungan, sedang di posisi mana kita. Nah ini ya refleksi untuk diri sendiri sebenarnya. Tapi saya mengajak refleksi saya ini juga menjadi refleksinya kawan-kawan. Supaya mumpung masih 19 hari, ya tak lama lagi kita udah masuk Februari. Ngek-ngok masuk Ramadan dah. Betul lah. Ngek-ngok lebaran. Ngek-ngok ya. Hah? Mati. Bener, saya kaget kawan-kawan mendarat ke Indonesia, tetangga saya di SBR 7 yang jarak 2 rumah, yang umurannya seumuran saya, ya pagi malamnya masih
ya kongko-kongko dengan kawan-kawan. Gak di grup dibilang gitu, ya Allah bener lah nih, tadi malam kita kan masih karaokean. Bayangkan tuh, pagi masih kerja, jam 2 kawan-kawan, ya jam 2 dilaporkan dapat serangan jantung, dibawa ke rumah sakit, jam 5 sore dinyatakan sudah meninggal. Sampai sekarang saya pun masih tak percaya sebenarnya. Maka ketika saya landing ke Jakarta itu, bener lah nih ya, bener lah nih. Saya tanya begitu ke Pak RT itu. Bener Pak Kiki kata dia. Ya Allah, itulah. Tak ada yang tahu, tak ada sakitnya. Masih muda, seumuran saya kawan-kawan. Jarak 2 rumah ya, di rumah saya di SBR 7 itu. Meninggal. Padahal sebelum saya berangkat umroh itu janjian. Ya, minta waktu Pak Kiki kami untuk konsultasi pembebasan tanah wakaf pemakaman. Ini orang ini, kawan-kawan. Insya Allah saya bilang, cuman tak ada waktu saya sekeduluan berangkat, rencana saya memang setelah balik inilah baru mau berkunjung. Ya, alhamdulillah ini aktif luar biasa kawan-kawan, kita doakan, dan meninggalnya di hari Jumat ya. Di hari Jumat ba'da asar meninggalnya. Ini orang di balik layar ya yang berjibaku mengurus pembangunan masjid. Alhamdulillah masjid dari tidak ada sampai jadi sekarang. Tapi insya Allah niat baik jatuh belum dikerjakan sudah dicatat 1 pahala sempurna. Ya apalagi kalau sudah dikerjakan, insya Allah pasti beliau memanen apa yang sudah sudah ditanam. Balik-balik lagi waktu, tak bisa kita melawan yang namanya waktu itu kawan-kawan. Maka tak tahu saya pesannya itu sama ya, saya dari para guru ya tadi nih 2026 ini kita sudah harus bisa mengukur dampak dari apa yang kita kerjakan. Bukan lagi dengan bicara tentang banyaknya apa yang kita kerjakan, tapi tidak berdampak kawan-kawan. Dan tentunya yang lebih tahu, oke, kalau secara organisasi bisa kita ukur day to day apa yang kita target. Jadi sama-sama kita merefleksikan sampai di 19 hari ini apa yang sudah kita rubah. Karena waktu ini benar-benar tak bisa diulangi. Di waktu yang sama, di tempat yang sama, kenapa kok punya nasib yang berbeda? Nah, ini balik-balik lagi. Ada yang mengambil kesempatan, ada yang enggak, betul ya? Ada yang memanfaatkan waktu, ada yang enggak. Ada yang mau mengorbankan waktu liburnya di hari Minggu, ada yang enggak mau mengorbankan. Oke. Itu tentang waktu yang enggak bisa kembali kawan-kawan. Maka ada juga yang bilang seperti ini, Bang, kenapalah kita ini ya sudah bagus perencanaan, tapi kok banyak yang meleset Bang ya? Kok banyak yang kita rencanakan ini tidak sesuai dengan kenyataan? Ada yang ngomong seperti itu kawan-kawan. Apalah jawabannya? Hah? Gimana lah yang cocok tuh menjawabnya tuh? Sampai ada ngapalah kita bikin perencanaan bagus-bagus, nanti tetap gak balik lagi ke gaya lama. Ada begitu. Ya, yang bikin ya balik gaya lama, apalagi yang enggak bikin, betul lah? Hah? Pakai gaya bahola mungkin ya. Nah. Terus siapa yang mau jawab ketika ada pernyataan tadi itu? Pernyataannya itu kawan-kawan, ngapa Bang? Pertanyaannya gini. Ngapa lah ya? Kok meleset terus ya apa yang saya rencanakan ya? Udah bagus Bang, bahkan kami mengonsepnya Bang. Tetap gak Bang yang terjadi seperti ini? Gimana lah menjawabnya? Hah? Anggaplah teman-teman nih orang yang tempat di apalagi leaders ya. Biasa leaders itu menjadi sebuah pembenaran dari tim kita. Ih, bagus-bagus merencanakan, tetap gak begini gitu dia kan. Nah, gimana cara menjawabnya?
Hah? Hah? Langsung ke strategi. Nah, itu tak puas masa jawabannya tuh. Nah. Oh, kalau enggak ada action ada apa-apa. Ini dah action dah nih. Udah tumpuh lumus dah. Siang malam dah. Ya. Tommy itu udah bikin konten, udah nyembelih kambing, udah ngantar kambing, udah ngusap kambing gitu. Masih gak meleset. Apa lah kira-kira? Hah? Oh. Oh. Oh, itu enggak menyelesaikan masalah. Orang lagi susah itu gitu kan mana? Ah, saya ini butuh duit, bukan butuh nasihat. Hah? Coba jawaban yang singkat tapi pas gitu. Mulai dari mana? Dari mana? Ya? Coba. Dan itu real loh kawan-kawan. Real. Bahkan saya menghadapi orang yang dengan penuh percaya diri dia riba. Karena kata dia menapik ya Ustadz nih ngomongkan riba tak boleh. Kami lagi susah. Yang saya butuhkan itu bukan ceramah larangan riba. Yang saya butuhkan itu duit. Bayangkanlah. Astagfirullah kata kita. Riba itu dosanya ya sama dengan menzinahi orang tua. Kata dia. Nih ya. Kalau enggak tak makan kami ini ya. Nah, bayangkan. Gimana cara menghadapi nih model begitu? Nak kita ceramahin sampai pakai dalil pun mana dia make? Yang dibutuhin duit. Banyak kawan-kawan di Facebook mau secara langsung tuh jadi tentang riba itu. Jadi dalil tuh dan enggak mau mereka pakai lagi dah. Oke. Gimana lah jawabnya itu kawan-kawan? Ayolah, kasih bantu saya. Aduh Ustadz Mullah, kok meleset perencanaan saya nih. Sebenarnya begini Ustadz Mullah, saya sudah merencanakan bla 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 bla, tapi kok begini hasilnya. Gimana jawabnya? Bang, saya jauh lebih meleset dari abang. Gitu ke cara jawabnya? Aduh, mohon maaf lah bang, nasib kita kurang lebih ya nih bang. Bisa gak jawab begitu? Coba, yang akhwat, bantu saya jawab loh. Mikir, kan kita udah berquran dah nih, ya sudah berada di lingkungan baik, dai dah nih kan. Orang datang ke sini, kemarin ada datang sama Ustadz Ikhwan, ya. Datang curhat ya, cuman lah jawabnya itu. Bang, saya mau nikah nih bang, tapi calon saya begini bla 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 kata dia kan. Kita bilang suruh tinggalkan, patah hati. Kita suruh lanjutkan, jebak dia. Emang serba salah. Belum nikah ya model begitu, apalagi udah nikah kan. Kalau kita bilang begitu, jadi bang apa sarannya? Kalau kakak merasa tak yakin, tinggalkan. Nangis nanti dia. Betul lah. Kalau kita bilang insya Allah nama gak orang nanti bisa berubah. Iya kalau dia berubah. Kalau tak berubah salahkan kita. Pak Ustadz dulu nyuruh saya tetap lanjut dengan budak itu. Babak belur hidup saya ini. Salah lagi. Itu memang si malakama. Ini jebakan memang. Maka saya angkat tangan. Nantilah ya. Mohon maaf gitu. Saya tidak bisa terima curhat. Ya ABN belum datang. Ya kayak Lukman lagi di Sulawesi. Ini memang kawan-kawan curhatan zaman sekarang itu banyak curhatan yang menjebak. Kita nasihati ya dikerjakan oleh dia tidak sesuai ekspektasi, gurunya disalahkan. Inilah guru kami ini kata dia, cuman ngasih arahan tapi tidak memberikan bimbingan, salah lagi. Tada kita jawab salah juga.
Ini cuma menyampaikan ya begitu, begini, tapi tidak memberikan solusi kata dia. Memang itulah si malakama kan. Maka wajar lah banyak yang bertumbangan dari dakwah tuh. Oke, masih pertanyaannya. Gimana jawabnya tadi tuh? Dan ini real kawan-kawan, real. Jadi gini cara jawabnya. Ngapa ada abang gak jadi Tuhannya? Nah, gitulah dia. Hah? Selesai itu? Selesai? Kalau apapun yang abang rencanakan itu pasti terjadi, abang gak jadi Tuhannya. Selesai dah tuh. Nggak tanya lagi deh. Dah, itulah jawabannya. Jadi kalau ada pertanyaan, ya ngapalah kami dah bagus bikin perencanaan, sudah mengeksekusi tidak tidur siang malam, tapi masih tetap meleset. Karena kalau tak meleset, abang jadi Tuhannya. Gitulah dia. Itu kawan-kawan jawabannya. Itulah maka di tataran ya terutama kawan-kawan yang sudah dapat amanah besar, yang sudah dapat amanah memimpin, ya jawab seperti ini. Saya hanyalah Ustadz Ikhwan, saya hanyalah kesantrian, bukan Tuhan yang bisa memastikan semua santri bisa sholat tepat waktu. Tapi kalau kawan-kawan sudah berani mendeklarasikan saya adalah direktur, saya adalah pimpinan. Itu sakit tuh kawan-kawan. Jadi jawabnya saya hanyalah pimpinan, saya hanyalah guru, saya hanyalah orang tua. Itu jawabannya. Karena yang berani mengatakan saya adalah itu hanyalah Allah. Coba lihat surah Toha ayat 14. Ya, gimana bunyinya? Innani anallah. Innani anallah. Sungguh aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Ya, tadi malam kita juga baca di Quran surah Fussilat ayat 30. Ya, qalu rabbunallah, berkata Tuhan kami adalah Allah. Jadi yang mengatakan saya adalah, itu hanya Allah kawan-kawan. Saya adalah Allah. Tapi kalau kita, saya adalah pimpinan, saya adalah direktur. Lemah kita. Maka kalau kita sudah melakukan ikhtiar maksimal tak berubah, Bang Ican tinggal bilang, saya hanyalah. Gitu, saya hanyalah abang yang ingatkan kalian. Kalian mau berubah atau enggak terserah kalian. Begitu. Itu lebih nikmat. Saya hanyalah hamba, ya. Saya hanyalah penanam, saya hanyalah saya hanya pejalan. Kenapa kita biasanya akhirnya menjadi overthinking? Karena pengennya kita tuh kawan-kawan, kita yang juga menentukan hasilnya. Kalau nanam cabai gitu ya berharap cabainya berbuah. Kadang belum berbuah mati dah cabainya kan. Akhirnya kita kecewa. Maka adalah kita ini cukup memberikan kesempatan. Banyak sekali yang datang ke saya minta kesempatan. Dengan teori. Saya sudah riset bang, luar biasa. Ada PNS nih bang, nanam cabai bang. Cabainya bagus 2.000 bang. Bagus cabainya, panen setiap hari. Nggak jauh dari tempat kita. Mantap Yang tidak pelajari, udah bang. Coba beri saya kesempatan bang. Beri saya lahan, beri saya modal. Saya akan tanam dengan model yang sama. Oke, kasih lahan, kasih modal. Tak bisa bang, saya agak sibuk nih bang. Saya butuh orang yang bantu saya. Oke, kasih tukang. Oke. Tak bisa gini bang, saya butuh ini. Oke, kita support. Hilang. Terus muncul ya bang, mohon maaf saya sibuk bang, sibuk distribusi bang. Assalamualaikum. Itu teman-teman. Kadang seperti itu. Tinggal saya bilang, saya hanyalah yang memberikan kesempatan.
Saya hanyalah yang mensupport. Hasilnya tetap ya Allah. Tapi ini juga tidak boleh menjadi sebuah pembenaran. Ini berlaku hanya untuk orang yang memberikan kesempatan supaya tidak kecewa. Orang yang mungkin sudah melakukan ikhtiar maksimal tapi tidak sesuai dengan rencana. Tapi bagi kita selaku eksekutor tidak boleh memakai dalil ini. Dalilnya tetap harus ikhtiar maksimal. Nah, bahkan dalam istilah target itu, target bukan untuk dicapai tapi untuk dilampaui. Maka ayatnya yang cocok untuk kita yang saat ini masih sebagai eksekutor itu di Quran surah Al-Insyirah, ya, Quran surah 94. Kawan-kawan, disitulah jawabannya. Nah, apa di situ tuh? Bergerak, ya, bergerak. Jangan banyak nganggur, jangan banyak diam, ya. Karena udahlah tadi kita tuh terjebak dengan sering tidak tercapainya target kita, ditambah lagi kita banyak diam, disitulah kawan-kawan setan iblis mulai masuk ke kita, ya. Disitulah setan mempermainkan hati kita, masuk dalam pikiran kita, melemahkan iman kita, mulai hasad dengan orang lain, ya, macam-macam anunya, penyakit yang diinstal tuh oleh iblis itu. Kemudian ya masuk lagi kita dengan mulai menyesali nasib kita, terjebak dengan kesedihan, terjebak dengan masa lalu, mikirnya mulai aneh-aneh, overthinking, apa macam-macam lah yang abang sebut tadi itu, sedih, inferior, ya, gelisah, anxiety, sampai akhirnya dia lupa mensyukuri begitu banyak nikmat Allah sebenarnya yang Allah berikan kepada kita. Nah, maka ya tidak ada cerita lain jawabannya, ya, salah satunya Quran surah Al-Insyirah tadi itu, surah yang ke-94 ayat 7. Faiza faro tafansob. Ini kawan-kawan, coba kita lihat. Bergerak intinya. Karena di dalam pergerakan itu ada keberkahan. Bergeraklah, sesungguhnya setiap gerakan ada berkahnya. Kalau kita ingin dilapangkan hati dari kesedihan, ayat satunya 94 ayat 1. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Kalau diringankan dari beban masalah, pengen diringankan dari beban masalah yang membuat berat menjalani kehidupan. Ayat 2 ayat 3-nya. Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu. Ditinggikan derajat atau dibaikkan nama lewat karya di ayat berikutnya. Maka dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Semua ada jawabannya di sini nih kawan-kawan. Ya. Terus dihadirkan solusi dan pertolongan atas kesulitan, ayat 5 ayat 6-nya. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sampai 2 kali. Sampai 2 kali. Maka apa yang harus kita ambil sikap kita berarti kawan-kawan, tidak ada cerita lain. Teruslah bergerak. Saya pun ya banyak single list juga ya di tahun ini nih. Salah satunya yang paling melekat waktu itu pesan dari ABN tahun 2026 nih, 1.
tahun membahagiakan. Harus membahagiakan. Siapa yang harus dibahagiakan nih? Saya bilang tahun membahagiakan istri. Nah, mungkin ini pesan juga sampai terutama ke para leader waktu itu, ke Bang Ican, saya gitu ya. Oke. Jadi kawan-kawan, saya pun juga enggak tahu bagaimana ya caranya ini ya. Gitu. Saya memang sudah punya rencana ada jadwal umroh waktu itu dengan istri saya. Dan itu sudah saya patok dari pengennya itu di Desember pengennya. Gitu. Atas izin Allah, duitnya belum ada. Nah, bayangkan ya, niat umrohnya udah ada tapi duitnya belum ada. Saya geser lah jadwal umrohnya. Ada 2 jamaah yang dia itu enggak mau berangkat kalau enggak dengan saya, bayangkan ya. Ini ada keluarga, dia udah bayar dah. Jadi dalam hitungan saya dia harus berangkat di Desember kan udah bayar. Tapi kan saya kekhawatiran nih, kalau saya tak berangkat, dia tak mau berangkat, negatif feedback lah nih. Dah akhirnya bismillah lah, saya bilang Januari ini kita ada UAS, ada umroh bersama UAS. Mau enggak kalau kita geser di bulan depan? Apa kata dia malah, alhamdulillah kalau digeser, duit kami pun pas kata dia. Belum punya untuk jajan. Yang saya khawatirkan dia protes, ternyata dia sedang bersyukur. Alhamdulillah kata dia digeser. Karena duit kami ini pun belum cukup. Cukup hanya untuk bayar tapi untuk jajan belum ada. Aman. Dan saya juga bersyukur alhamdulillah. Karena saya pun pengen berangkat tapi belum ada duitnya. Oke, tak jadilah. Geser Januari. Alhamdulillah kawan-kawan Januari. Kan beban saya mikir 2, saya harus bayar untuk 2. Di akhir Desember saya bisa bayar untuk 1 istri saya. Kata Abi kan, kami tak jadi berangkat Abi abang nih kata dia kan, karena bunda belum sehat benar. Oke. Akhirnya kawan-kawan saya dapat jatah jadi tour leader. Nah, kalau saya jadi tour leader kan insyaallah diberangkatkan. Gitulah kira-kira. Ada ya cara Allah tuh. Nah gitu. Tapi ya saya bilang tak seru lah kalau Abi sama bunda ini tidak ikut. Rupanya Abi sama bunda malah diumrohkan orang lain lagi. Ikut grup lain. Jadi akhirnya saya bertugas lah. Ya mengawal 48 orang. Walaupun ternyata yang saya kawal ini cukup luar biasa ceritanya. Iya. 48 orang ini teman-teman dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam travel yang dititip. Bayangkan tuh. Di Mekah aja itu 4 hotel atau kebayang awalnya 4 hotel tuh. Ada yang 1 travel nitip 5 orang. Oke. Ada yang 1 travel nitip 5 orang, 2 dari Indonesia, 3-nya ada di Abu Dhabi. Bayangkan lah. Jadi jamaah saya 48 orang ini cuman ada di kertas tapi orangnya enggak ada. Orangnya di mana nih? Oh dari Pontianak 10 orang datang 10 orang. Nanti dari Gorontalo nih ada 8 orang. Ada yang dari Semarang nih 18 orang. Dan ini kawan-kawan semuanya ya punya agenda masing-masing, punya leader masing-masing, punya hotel masing-masing. Bayangkan tuh mimpinnya tuh. Banyak dramanya. Awalnya saya tuh bahagia tuh bawa 10 orang dari Pontianak. Saya lihat tuh segar-segar, energik semua. Tapi justru itulah ujiannya. Dari 10 orang itulah kawan-kawan baru 2 jam terbang dah pingsan di pesawat. Ya Allah. Emang saya bilang enggak bisa. Harus jaga. Justru yang maksudnya yang saya bilang, aman nih nampaknya nih segar semua. Pingsan di pesawat kita bayangkanlah. Berdebar. Letih kita bantu pakai oksigen, pakai apa segala macam tuh. Jadi di pesawat tuh tak tidur lah kita tuh ngurus jamaah yang pingsan ini nih. Turun ke Abu Dhabi langsung lah kita, oke, ayo, maksudnya oke, support me with doctor, with wheelchair gitu-gitulah ya. Harus pakai kursi roda, minta support dokter kita, gitu-gitulah. Nah, itu sekilas dari perjalanan. Ya tapi maksud saya apapun keadaannya ya saya pengen sampaikan ke kawan-kawan. Oke, ya saya pun juga punya rencana yang saya pun juga enggak tahu bagaimana rencana itu bisa diwujudkan gitu. Tapi pengen saya ceritakan ke kawan-kawan
ya kadang balik-balik lagi. Memang tidak semua rencana yang kita rencanakan itu sesuai dengan rencana kita. Tetaplah rencana yang terbaik itu adalah rencananya Allah. Tapi kita pun juga tidak boleh putus asa. Tidak boleh juga berhenti gitu untuk mengikhtiarkannya. Jadi di balik orang lihat fotonya bagus-bagus, kontennya bagus-bagus, banyak cerita yang juga itu tuh penuh drama. Termasuk dalam proses perjalanan saya kemarin itu pun juga seperti itu. Duitnya tak ada. Ya, udah dapat kepastian, anak saya kurang sehat. Sebelum berangkat lu sakit pula dia. Nah, itu kan ujian. Bahkan di bandara pun sempat keluar darah dari hidungnya. Itu udah pengen masuk pesawat, betul lah. Itu Iwan bawa nih ya, menyocornya darah, nah, gitu. Jadi tetaplah satu paket tuh kawan-kawan, tidak bisa kita hindari. Ada yang baik, ada yang buruk dalam hidup kita itu tidak bisa kita hindari. Tinggal balik-balik lagi bagaimana respon kita, sikap kita. Maka ya salah satu respon yang harus kita tetap jalankan, prasangka baik sama Allah. Prasangka baik sama Allah. Sama apa tadi pesannya, tetap teruslah bergerak. Ayo evaluasi. Kita cek nih kawan-kawan 19 hari ini. Dilihat dari satu, apa yang dah berubah. Apa yang kebiasaan yang kita rubah. Maka kalau bisa disimpulkan ada 4 teman-teman. Ya, kemarin ini juga dapat pesan kami dari ABN ya untuk buat para leader. Pastikan tuh kawan-kawan jangan lagi kita ini wasting time. Wasting time ini maksudnya buang-buang waktu untuk mengerjakan yang tidak berdampak tadi itu. Jangan lagi buang-buang waktu. Maka fokus kita ke 4 hal. Yang pertama ya. Nah, me time. Me time ini yang berhubungan diri sendiri ya, zikir, sholat, ngaji, murojaah, sholat sunnah. Ini sudah harus dengan penuh kesadaran, harus kita upgrade gitu. Semakin effort kita untuk mengejar ketaatan kita, semakin terbuka pintunya kawan-kawan. Itu dulu yang perlu dipastikan. Saya pun lagi berjuang, effort apa yang harus saya tambah di 2026 nih untuk ibadah ini. Nah begitu. Terserahlah teman-teman mau nambahnya lewat ibadah apa. Tetapi ya yang paling mudah ya satu, kalau kita bangun sebelum subuh itu kejar sholat tobat 2 rakaat. Setelah sholat tobat 2 rakaat kejar tahajud. Syukur-syukur tahajudnya bisa 8 rakaat. Setelah tahajud 8 rakaat ya kunci dengan sholat hajat. Kita punya banyak hajat. Hajat pribadi kunci 2 rakaat. Masih panjang waktunya lagi, sholat hajat lagi untuk orang tua, sholat hajat lagi untuk pekerjaan kita, sholat hajat lagi untuk anak kita. Begitu kawan-kawan. Supaya kita punya energi. Habis itu baru ditutup dengan sholat witir. Dah, ini rutin kita kerjakan dengan penuh effort. Insya Allah mustahil rasanya tidak ada keajaiban yang Allah berikan. Yang pertama apa? Me time. Kemudian yang kedua, family time. Yang sudah berkeluarga, ya quality time itu adalah tidak usah keluar dari family time ya kawan-kawan. Yang punya istri bahagiakan istrinya, yang punya anaknya punya waktu berkualitas dengan anaknya. Bang, kami yang belum menikah, ya dengan orang tua, kalau bisa. Bang, kami jauh bang, video call, telepon, ya kalau tidak bisa setiap hari Minggu. Kadang kita kan jaim. Ngapa yang tidak pernah hubungi orang tua? Saya merasa belum berhasil bang. Belum berhasil ya sombong, apa kita berhasil? Nanti dah berhasil dibilang sibuk lah, banyak kerjaan lah. Yang belum sibuk ya alasannya itu memang iblis kan. Saya belum berhasil bang. Jadi mau video call pun malu. Nah itulah pintunya. Jangan sampai kita belum berhasil ya sudah sombong. Tak mau ibadah lebih, tak mau ya nelpon orang tua, tak mau minta doa orang tua. Apa lagi dah sukses, apa lagi dah berhasil.
pastilah menjadi alasan, tak apa-apa lah, lalai-lalai sedikit. Itu bahaya. Jangan sampai kita belum berhasil dah sombong. Tak mau sholat tepat waktu, tak mau lagi baca Quran, tak mau lagi tahajud, belum berhasil. Apalagi dah berhasil. Kan kita selalu suka berjanji, kalau saya berhasil, saya insya Allah, saya insya Allah, saya insya Allah. Malah kemarin di umroh saya kawan-kawan jamaah tuh saya larang. Bapak Ibu sebisanya jangan banyak janji, saya bilang. Kenapa bang? Karena nanti saya bilang kalau Allah wujudkan belum tentu kita mampu menjalankannya. Maka masuklah lewat pintu syukur, lewat pintu tobat. Banyak-banyak makasih atas nikmat yang Allah berikan. Itu sudah cukup dah. Karena dengan banyak bersyukur Allah akan berikan kita berkali lipat. Telak. Terus dengan bertobat. Dengan bertobat itulah kita buka pintu-pintunya kawan-kawan. Karena kalau udah berjanji nih, ya waktu belum ada barangnya. Pede kita berjanji. Masalahnya dah ada, banyak alasan kita. Mengerikan kan? Karena ada ayatnya tuh, ayat orang yang banyak janji itu kan. Tapi susah mewujudkannya. Di Quran surah Yusuf kalau masalah itu ayat berapa gitu. Coba nanti dicari. Kemudian yang ketiga, tadi me time, family time, working time. Working time maksudnya create revenue. Fokus kepada target yang sudah dirancang. Bekerjalah waktu yang berkualitas. Jangan keluar dari apa yang sudah kita rencanakan. Baru yang terakhir, dakwah time kawan-kawan. Dakwah time nih yang sudah dapat amanah, maksimalkanlah. Yang dapat amanah ngajar, maksimalkan nih ngajar, berikan yang terbaik. Yang dapat amanah ngurus santri, maksimalkan ngurus santri. Yang dapat amanah ngurus manusia, maksimalkan ngurus manusia. Yang dapat amanah ngurus tanaman, maksimalkan ngurus tanaman. Itu juga bagian dari dakwah. Yang dapat amanah jadi advertiser yang baik. Ya, insya Allah kalau 4 ini kita perbaiki, 1 untuk diri sendiri namanya me time. Yang kedua untuk di level keluarga family time. Yang ketiga working time. Yang keempat dakwah time kawan-kawan. Kalau ini bisa kita fokuskan, jangan sampai aktivitas kita keluar dari 4 ini, insya Allah ya 2026 ini lebih menyala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan refleksi kita di 19 hari ini menyadarkan kita kembali supaya kita tidak lalai. Berkah selalu, mohon maaf kurang-kurang. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.